Kenapa US? Karena itu ibaratnya kayak lu mau basket ya di NBA. Kalau lu mau bola ya mungkin Liga Spanyol, Liga Inggris. Ya. Stand up comedy itu kesenian yang lahirnya di Amerika Serikat, bahkan lahirnya di kota New York. Literally was born in New York City. Comedy club pertama di dunia adanya di New York City. Ngapain mikirin Indonesia? Indonesia kau doakan, bukan kau pikirkan. Wah, gua pindah negara. Terus mau pindah di mana? Mau pindah di mana? Di Pluto. Tapi kan Bang Mongol, Indonesia tuh kok nggak berkembang. Lah, lu kirain ragi Indonesia tuh jadi berkembang jadi roti? Dibuat santai, kau harus punya rasa bangga terhadap bangsamu. Jangan dikit-dikit ngebandingin lama Amerika, dibandingin lama negara Eropa. Pak, Bu, Indonesia bukan negara kecil. Amerika boleh jadi cakep karena mereka dalam satu benua yang sama. Lah kita pulaunya beda-beda, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Immanuel, sarjana psikologi, magister ekonomi, ya. Lumayan biar kelihatan sarjana. Saya adalah stand up komedian Indonesia angkatan pertama, berarti saya sudah 15 tahun berkarir jadi seorang stand up komedian. Orang nanya, kenapa Kak Mongol lebih suka stand up? Saya pernah coba nyanyi, MC kita beliau bisa segalanya, nyanyi cantik, cakep, mukanya cantik, bisa jadi pemain sinetron, bintang iklan. Terus MC-nya juga suaranya lantang. Saya pernah nyanyi Pak di gereja, lagunya Citra Solastika, Pertolonganmu. Saya nyanyi gitu, hening banget gereja, kayak Mongol pikir, wow, hadirat Tuhan nyata. Ternyata enggak, Bapak Ibu jemaatnya lagi doa Tuhan cabut nyawanya, jelek suaranya. Ya, jadi saya tidak pernah mencoba sesuatu yang saya kurang yakin saya mampu. Tapi kalau bicara stand up, saya diakui dunia sebagai stand up komedian paling berani, nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Itu pengakuannya bukan oleh Mongol tapi oleh mereka yang ada di luar sana. Kenapa paling berani? Bukan stand up di depan presiden atau di depan Panglima TNI atau Kapolri, tapi di acara orang meninggal, Pak. Saya sudah 4 kali stand up di acara orang meninggal, 1 Kristen, 3-nya Muslim. Jadi orang nanya, kenapa Ngol? Ya, masalahnya kita datang melayat ya Pak, murni melayat. Rumah duka Gatot Subroto di VIP-nya kita melayat, murni benar-benar turut berduka cita atas meninggalnya beliau. Tapi pas di depan peti mati, MC dari belakang dia lari. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Pucat Mongol Pak, orang mati disuruh ngelawak Pak. Tapi orang nanya, kenapa Mongol? Ambil istrinya ngomong, tolong hibur nanti Oma transfer. Mohon maaf Pak, yang meninggal anggota DPR RI, nggak mungkin 2 juta amplopnya. Apalagi pas dia meninggal belum ada KPK, gede pasti bayarannya, bener Pak. Terus orang nanya, materinya bagaimana kalau orang meninggal? Materinya tentang orang meninggal, karena nggak mungkin dia melakukan pelaporan. Udah mati Pak dia. Ini orang meninggal ke kantor polisi, bubar polisinya Pak. Jadi saya bawa beliau yang jadi materi karena lucu pas beliau meninggal pakai kaos tangan jenazahnya. Saya nanya sama anaknya, ini jangan-jangan papa dulu pas kibraka ya, jika meninggal pakai kaos tangan. Udah begitu di sebelah kanan tangan bagian kanan ada Alkitab. Saya bilang sama keluarganya, ambil Alkitabnya. Hidup aja dia nggak baca, apalagi udah mati. Ya. Jadi saya tuh stand up dimanapun saya stand up, satu-satunya stand up komedi Indonesia yang stand up di 3 presiden, dari Pak SBY, Pak Jokowi sampai ke Pak Prabowo. Itu kebanggaan teman-teman, bukan soal honornya, karena sampai hari ini belum masuk. Sebenarnya kita bingung ya, kalau kita menghibur presiden, invoice-nya ke siapa? Pas Pampres, sekretariat negara apa anaknya gitu. Kita bingung, tapi orangnya kenapa nggak diminta Mongol? Itu adalah karyaku untuk Indonesia. Kebanggaannya bukan soal duitnya bos, foto bersama presiden nggak gampang, apalagi kalau foto sama presiden 3, IO telepon, bang boleh dong dikirim company profile-nya. Kirim aja company profile-nya. Menghibur presiden, IO mana yang menolak? Duit lagi sayang, cair. Jadi jangan segala sesuatu dalam hidup tuh nggak usah dibuat ribet.
Termasuk teman-teman warga binaan, saya juga mantan Pak. Saya juga R. Kalau bahasa Cipinangnya lu R Bang, R. Angkatan berapa? 2008. Cih. Kasus sepele Pak. Saya jadiin materi kasusnya. Karena ada beberapa kasus hukum yang kita rancu sejujurnya. Mencuri ada 363, 362. Tapi mencopet nggak ada pasalnya. Ayo, karena mencopet itu bukan mencuri. Mencuri itu niat Pak, mencopet kesempatan. Iya dong, kita kan nggak pernah ada niat dari rumah mau nyopet. Nggak apa-apa saja di Transjakarta, di busway ada dompet keluar, kita tarik. Itu kesempatan karena dompetnya sengaja keluar. Ya kan? Sama dengan pasal 303. QQ Pak. Saya tanggapan kasusnya QQ Pak. Bukan togel Pak, QQ. QQ-nya kalau 100 juta mah haruslah masuk. Ini 2000 Pak. 2000. Ketangkep juga bukan Mongol yang main, bosku yang main. Kita tukeran kepala berharap bebas. Di semalam gak ditebus Pak, nembus Cipinang. Tapi orang nanya, terus kenapa Bang Mongol gak melakukan upaya hukum? Gak apa-apa. Kan memang ada upaya hukumnya lah, kita sidang kok. Kan ada pembuktiannya. Bebas, masuk. Masuk Pak, masuk. Tapi itu tidak pernah kusesali karena itu bagian dari proses hidupku. Iya kan? Akhirnya sekarang stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Jadi Bang, kalau ingin sukses bagaimana? Masuk. Masuk dulu. Enggak juga, enggak usah masuk. Di luar juga boleh, tapi kalau kita sudah masuk di dalam, ya kan, kita ya berlaku baik. Semoga kita keluar akan menjadi lebih baik. Betul? Karena muka saya emang lebih cocok jadi orang dalam. Pak, saya orang Manado asli Pak. Anda tahu Manado adalah daerah yang menghasilkan cowok cakep dan cewek cantik. Tapi 14 tahun sampai hari ini artis dari Sulut paling top Mongol Pak. Jelek, ya kan? Tapi kalau orang nanya kenapa stand up? Karena stand up paling enak Pak. Stand up itu hanya per 15 menit sekali tampil. Sekarang udah 7. Stand up itu nggak ada yang berani stand up setengah jam per menit. Hitungan per menit saya sama Calontong 115 juta per menit. Berarti kalau 15 menit, berangkat Israel langsung. Makan ikan petrus. Orang kadang-kadang suka, yuk ke Israel. Mau ngapain? Orang Tuhan Yesus ada di surga. Lu ke Israel mau ngapain? Muridnya udah pada mati semua, nggak ada yang hidup. Terus kita ke Israel ngapain? Mendingan pulang Manado, saudara banyak di sana. Jadi sampai hari ini saya stand up komedi paling mahal, belum pernah ke Israel Pak. Mentok ke Jepang, cepet pulang karena musim dingin. Menciut semuanya Pak. Aduh, Indonesia udah paling enak. Tapi kalau nanya kenapa stand up? Karena stand up paling enak Pak. Anda main sinetron, selama sinetronnya belum tayang, belum masuk honormu. Anda main film, termin 1, 2 yang dibayar. Selama film belum masuk bioskop, termin 3 dan 4 belum masuk. Ya kan? Anda nyanyi, setelah nyanyi baru dibayar. Tapi stand up, seminggu sebelum show harus sudah lunas. Jadi lucu, nggak ada beban, udah lunas. Udah lunas aman, udah habis duitnya bahkan. Jadi ngadepin hidup tuh, ya nambah sih, udah mulai 9 menit. Tinggal 6 menit lagi. Jadi orang nanya, terus gimana Bang? Ya nggak usah ribet. Buat ibu-ibu, cantikmu, apa yang perlu? Hatimu bukan mukamu. Banyak ibu-ibu, banyak anak muda pingin glowing every day. Akhirnya semua skincare dipakai. Muka glowing tapi lehermu hitam. Itu sama kayak kaki kena knalpot lehernya. Tapi mukanya glowing. Engkau lupa orang tuamu bedanya cuman Fambo. Engkau lupa mamamu bedanya Viva nomor 5. Beda Mars. Orang tua zaman dulu nggak ribet. Anda pernah lihat orang oma-oma pakai beda Mars? Beda Viva nomor 5 itu ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Merah Bang, serius Pak. Tapi coba mereka santai hidupnya. Kita sekarang, aduh, ada temen Mongol dari Manado, mamanya ke Korea buat facelift karena malu kerutannya makin banyak.
Lah pulang dari Korea mau sampai kaget sama saya, tante Cina dari siapa? Jadi sipit matanya ditarik. Terus akhirnya apa? Menderita hidup, mau batuk susah. Karena takut robek lagi jahitannya, ya kan? Jadi nggak usah dibuat ribet, cowok juga begitu. Nggak usah ribet ngotot nge-gym untuk terlihat six pack. Idaman cewek saat ini buncit. Iya dong, karena cowok buncit itu kalau menurut agama Kristen lambang diberkati. Bukan Mongol yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Yesaya berkata sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Berarti kan gemuk nih. Gitu. Karena mohon maaf, kalau mungkin pacaran di Semarang masih ada mall-mall yang ada mataharinya. Tapi kalau di Jakarta, Pak, lu mau pacaran di mana? Di Monas. Di ceweknya pasti langsung ngomong, pasti kerak telur sama teh botol nih. Standar pacaran DKI Jakarta itu cuma ada 3 mall, Pak. Plaza Indonesia, Senayan City, Pondok Indah 3. Di 3 mall ini nggak ada pojok busana, nggak ada matahari, Pak. Dalemannya aja nggak ada merek Wakol, nggak ada merek Triumph, adanya Victoria's Secret dan La Senza. Itu baru BH-nya udah 300.000, belum isinya. Jadi ngadepin hidup tuh santai. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, santai aja hidup. Kenapa harus ribet? Kenapa harus jadi mumet? Wah ini begini Kak Mongol, 2026 katanya tahun yang berat begini-begini. Lalu pikul tuh tahun. Orang hidup ini dijalani, bukan dipikirin. Kalau hidup ini kita pikirin, nggak akan jadi apa-apa hidup kita. Tapi jalanin aja. Yang penting berjalan dengan tanggung jawab. Oma Mongol, neneknya Mongol dari Cina masuk Semarang ke Kendal. Itu 1912. Meninggal 106 10 hari. Lah zaman itu, Pak, dicerita lagi perang. Dia lagi buang air, Pak, tahu-tahu ada bom jatuh. Nggak kepikir cebok loh, Pak. Nggak kepikir, Pak. Gue mau nyari air di mana? Dia mikirnya lari, Pak. Sampai di ujung dia katanya di pasar Pancoran Glodok, mereka lagi di petak 9, bom jatuh, larinya kemana? Ke pasar Minggu, Pak. Nyampe Condet dia baru sadar, ya Tuhan belum dicuci. Mongol langsung mikir pasti kering, Pak. Serius, Pak. Tapi apakah dia ribet? Enggak, Pak, cepet 6 baru mati. Lah kita sekarang hidupnya sehat, nasinya merah, 42 stroke. Kenapa? Karena otakmu terlalu ribet memikirkan hal-hal yang gak penting. Betul? Anda orang Kristen, baca Filipi 4 ayat 8. Pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Ngapain mikirin Indonesia? Indonesia kau doakan, bukan kau pikirkan. Indonesia kau bayar pajaknya, nggak usah dibuat mikir. Wah, gua pindah negara, terus mau pindah di mana? Mau pindah di mana? Di Pluto. Karena tapi kan Bang Mongol, Indonesia tuh kok nggak berkembang. Lah, lu kirain ragi Indonesia tuh jadi berkembang jadi roti? Dibuat santai, kau harus punya rasa bangga terhadap bangsamu. Jangan dikit-dikit ngebandingin lah sama Amerika, dibandingin lah sama negara Eropa. Pak, Bu, Indonesia bukan negara kecil. Amerika boleh jadi cakep karena mereka dalam satu benua yang sama. Lah kita pulaunya beda-beda, Pak. Anda ke Manado mau ke Sanger, denger lagunya kalau masih Dian Piscesa dan Obi Mesak, aman perjalananmu. Tapi kalau dia pindah lagu jadi Di Tengah Ombak, cari pelampung, Pak. Itu lagu pengantaran Untang Ketenggelam Bersama. Karena Pak Kanwil pernah ke Sanger, Pak. Itu daerah kalau ombaknya datang udah bener lagunya, di tengah ombak dan arus pencoba. Carilah pelampung, Pak. Pasti nyampe Filipina kalau nggak ke sorga. Jadi nggak usah ribet, teman-teman. Anda sudah ada di dalam jadi warga binaan. Ada kegiatan positif yang diberikan oleh lapas. Ikuti. Tapi bang nggak usah ikuti. Tapi bang, nggak usah ditapi-tapian. Pak, saya waktu pertama kali masuk Cipinang, Pak, saya kaget dengan makanan keluarnya. Ini ikan apa? Indosiar, bang. Indosiar? Mana ada ikan Indosiar sih, Pak? Terus ini nasinya kenapa? Ini cadong, bang. Oh, cadong. Ternyata bahasanya bukan nasi putih, cadong.
Pisang Ambonnya gede banget Pak, pas dikupas begini isinya. Saya pernah ngomong sama Pak Menteri, terus orang nanya, terus kenapa lu nggak protes Ngol? Ini bagian dari proses hidup, jangan terlalu banyak protes. Lewat ini kita dapat belajar banyak hal. Keluar gue jadi stand up komedian, gitu. Sampai hari ini bos, saya hari ini pulang jam 1, sekarang udah setengah 12. Nyampe di bandara pesawatnya udah jalan, Mongol dada-dada nginep di Semarang. Ngapain ribet? Hotel di Semarang murah. Oh bukannya Bang Mongol harus bintang 5? Nggak usah Pak, makin mahal otak Cinanya mikir Pak. Saya ke artis yang tidak ribet Pak, serius. Anda tahu kalau ngundang Mongol harus pakai Alphard jemputnya. Jalan kaki pun Mongol jabanin. Artis yang lain Pak Bu, ridersnya bermacam-macam, gua enggak. Tadi kita makan soto. Artis enggak. Makan hidup tidak menentukan engkau mati, tapi Tuhanlah yang menentukannya. Amin. Iya dong. Lu mau ngapain? Takut makan nasi putih? Jenderal Sudirman makan nasi putih Pak. Lama matinya kata dokter, padahal cuma 3 bulan. Indonesia sampai merdeka lewat dia belum mati-mati. Kenapa kita harus takut? Tapi kan nasi merah, nasi putih itu Bang, karbonnya tinggi sama gulanya tinggi. Jadi kita harus pakai nasi merah Bang, karena gula dan karbo rendah, seratnya tinggi. Saya nanya sama orang, serat fungsinya apa? Untuk memperlancar buang air besar. Nah lu hidup buat berak? Ih ribet amat sih. Lu kalau nggak suka nasi putih, lu suka nasi merah, kenapa nggak ganti nasi kuning? Iya kan? Nasi kuning lebih enak loh daripada nasi yang lain, karena udah ada ayam sepotong, perkedel, orek. Nggak ada orang meninggal gara-gara nasi. Meninggal tuh karena memang waktunya sudah selesai. Buktinya Om Mongol, kita Kristen dilarang makan babi sekarang kata dokter, karena mengandung cacing pita yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacingnya nggak mati. Dah Om Mongol bilang gak usah dengar kata dokter, selama daging babinya dikunyah putus cacingnya. Iya kan? Iya benar ya, benar putus cacingnya. Berarti kalau cacing putus mati tuh cacing. Nah kita ketakutan ribet. Terus kenapa orang Kristen Bang harus makan babi? Lah Yesus ngusir setan di Gerasa Pak. Anda baca Alkitab gak? Setannya masuk kemana? Ke babi. Berarti babi ada apa? Anda makan babi, Anda makan? Selesai bos. Selesai, nggak usah terlalu takut. Tapi itu berarti Kristen dong Bang Mongol. Lah kalau kami Muslim gimana? Anda tahu lambang setan binatangnya apa? Kambing. Berarti teman-teman Muslim makan kambing, berarti makan? Selesai Pak. Nggak usah terlalu khawatir. Ribet sama apapun nggak penting. Pak, stand up komedi itu nggak gampang bos. Sendirian di atas panggung Pak. Keindahannya hanya di honor, nggak bagi. Tadi teman-teman vokal grup ya kan, itu kalau dapat honor bagi 7. Penyanyinya keroncong, penyanyi 4, pemainnya di belakang ada kurang lebih 7. Ya 100.000 seorang. Jadi kalau Mongol pulang Manado lagi, gembel lagi. Soalnya kalau setiap kali pulang Manado Pak, semua yang ada di tangan hilang Pak, karena semua orang pasti ngaku saudara. Ya toh, penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27, Abraham memperanakan Ishak, semua ngaku nganapi omak dan kita pi omak hilang 2 juta, nganapi mama dan kita hilang 2 juta. Gembel pulang Jakarta. Oleh sebab itu Mongol selama Natalan, dari saya masuk Jakarta 2000 sekali pulang Manado. Sampai hari ini nggak pernah pulang. Jadi suka telepon, Ron pulang? Ya pindah agama. Sepindah agama Mongol. Aduh, tapi kalau orang nanya stand up di mana Ngol yang paling berkesan? Stand up di depan Presiden Jokowi. Kenapa berkesan? Karena tidak pernah direncanakan Bapak Ibu. Kalau Anda nonton di YouTube saya membuat Pak Jokowi di acara sebuah partai itu beliau tertawa, itu tidak direncanakan teman-teman. Saya kebagian baca opening speech. Jadi assalamualaikum dihafal lah sampai Witik Tong Tien sebagai Konghucu, selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama rombongan. Tahu-tahu opening speech-nya dihilangin karena Bapak masih ada giat lanjutan, jadi nggak pakai opening. Udah giring niji nyanyi. Setelah itu Bapak pulang. Bapak setelah sambutan beliau turun, baru 2 langkah beliau ngomong, saya mau pingin nonton Mongol.
Anda bayangkan gak ada persiapan stand up. Dan Anda lihat saya satu-satunya stand up komedi Indonesia, stand up di depan presiden, tidak menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya pakai lu gue, Pak. Kenapa di nervous, Pak? Sampai usus 12 jari itu goyang, Pak. Ini kalau salah ngomong meninggal, Pak. Serius, Pak. Nggak gampang. Tapi ternyata beliau tertawa. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara paling banyak main film. Saya sudah membintangi 47 layar lebar, Pak. Itu belum dihitung cameo-nya yang cuman kelihatan belakang leher doang. 47 saya jadi pemeran utama, pemeran pembantu utama, dan ada 3 pemeran utama. Dari 47 film itu hanya 7 saya jadi cowok, Pak. 7, Pak, saya jadi laki, 40-nya jadi bencong, Pak. Anda kalau nonton komik 8 saya jadi Sailor Moon, Pak. Jadi Wonder Woman, jadi Black Widow, semua jadi cewek, Pak. Saya Kristen. Ditelepon pendeta gereja, Pak Mongol, Anda kan anak Tuhan. Ayo dong cari karakter yang memuliakan Tuhan. Saya langsung bilang sama pendetanya, mukanya nggak nyampe, Pak. Pak, mukanya nggak nyampe. Saya main sinetron pertama, itu judulnya Naik Enak Turun Oga, Pak. Saya jadi kuntilanak, Pak. Pemeran utamanya Om Indro, Pak. Artis lain pakai stuntman Mongol sendiri disuruh naik pohon, Pak. Sutradara teriak, oke ngol, action. Ih, segitu doang. Nggak ada dialognya, Pak. Serius, Pak. Sinetron yang paling lama judulnya Maija Pengen ke Mekah. Itu berbarengan tayang dengan Tukang Bubur Naik Haji. Itu sinetron muslim, Pak. Saya Kristen. Sampai lokasi saya bilang sama sutradaranya, oh mohon maaf Mongol mentok assalamualaikum sama bismillah sama alhamdulillah. Kalau baca surat-surat saya nggak hafal. Dia tenang Pak Mongol, tetap main. Ini sutradaranya ngotot, Mongol suruh main di sinetron muslim. Saya bilang, tapi Pak, judulnya apa ini sebenarnya? Oh judulnya babi ngepet, Pak Mongol. Mongol langsung bilang, pasti gua yang jadi babi. Sinetron muslim, Pak. Kristen satu-satunya, Pak, judulnya babi ngepet, pasti jadi babi kan? Nggak mungkin lah saya jadi Pak Ustadz, pasti jadi babi. Saya langsung bilang, Om, kayaknya belum jodoh Om. Tenang Mongol, tenang. Yang jadi siluman babi udah ada. Hah? Udah ada pemain siluman babi, siapa? Preti Asmara, Mak Preti almarhumah. Oh, Mak Preti jadi siluman babi? Iya. Terus yang jadi babi ngepet juga udah ada, Ngol. Siapa? Aldi Taher. Mau langsung seneng dong, wih, udah ada siluman babi, udah ada babi ngepetnya, pasti gue nggak jadi babi. Cuman Mongol kayak penasaran banget. Tapi nanti Mongol ngapain, Bang? Oh, kamu gendong babi, Mongol. Tonton di YouTube ada, Pak, babinya asli. Mohon maaf, Pak, sumpah demi Tuhan Yesus, asli babinya bahkan dari styrofoam. Asli, Pak, diikat di bawah pohon rambutan. Kenal? Sekarang lu bawa babinya. Ya ampun, belum cebok nih babi. Terus orang nanya, kenapa Mongol ambil? Bukannya itu kurang elok kalau harus gendong babi? Pak, mohon maaf, saya satu episode dibayarnya 30 juta. Sehari syuting bisa 2 episode. Berarti saya dalam satu hari menghasilkan 60 juta. Jangankan 1 ekor, sekandang juga gua gendong, Pak. Yang penting duit masuk. Cuman perkara 1 ekor 60 juta, sekandang taruh situ juga gua gendong. Karena Yao Chien, ya kan, selama ada honornya everything good. Jadi saya bukan berarti saya mata duitan, enggak Pak. Muka seperti saya ini harus kaya, karena muka seperti saya ini muka tertuduh, Pak. Serius, Pak. Saya gereja, Pak, di Senayan City lagi ibadah, ada yang hilang handphone, segereja lihatnya ke Mongol. Saya bilang sama teman, besok gua pindah agama. Teman Mongol ngomong, percuma kalau sebelah hilang sandal pasti lu juga. Tapi waktu Mongol ke Beijing, Mongol ke Korea, saya ke Afrika, saya ke Amerika, ke Australia, Melbourne, Perth, orang nanya, ayo Mongolian. Gue dianggap orang Mongol, bro. Iya kan? Darah asli Mongol, muka dapat, rahang dapat, alis dapat. Bangga, Bang, gue di negara orang dianggap Mongol. Di Indonesia, ya ampun, tuduhan Mongol cuma 2, kalau nggak tukang copet, tukang hipnotis. Serba salah, Pak. Jadi waktu Mongol masuk Cipinang, saya masih ingat banget itu, Bang. Ini Pak,
Pak Kalapas. Jadi kan setelah kita registrasi pulang kan dapat surat bebas, ya kan? Terus teman-teman di dalam bilang, Ngol itu surat bebas, bisa naik Prima Jasa gratis, bisa makan di warteg gratis. Deh Pak, ini jujur ya Pak ya, jadi udah nggak sempat makan Pak, karena kan udah mau pulang, udah bangga kan, wah bebas gua, baju gua tinggal semuanya, gua sumbang buat yang mau sidang. Di bener Mongol sebelah Cipinang kan, jadi LP Cipinang, Rutan Cipinang, LP Narkotik Cipinang, baru imigrasi. Kan lorong kecil tuh ada warteg. Mongol bawa-bawa surat bebas. Bu, boleh minta makan? Saya kasih surat bebasnya. Ya Tuhanku Yesus, ibunya bukannya dia seneng, dia ngapain lu nakut-nakutin gue pakai surat itu? Nah katanya Bu gratis. Enggak, lu bayar, lu gila aja, lu dibodohin orang. Ya Tuhan. Bebas. Terus dibilangin sama teman-teman sekamar, kamarnya Mongol 201. Dibilang, Ngol pokoknya kalau lu bebas Ngol, jangan nengok kalau dipanggil sama P2U, pengaman pintu utama. Jangan nengok Ngol. Kenapa bos? Kalau lu nengok pasti lu balik. Bener Pak. Waktu itu karutannya Pak Edi Kurniadi, KPR-nya Pak Satrio, Dr. Julius Sumarli. Jadi berdiri, Ngol, enggak. Enggak, pokoknya enggak mau balik lagi. Enggak. Jadi Mongol jalan aja. Aduh, karena ternyata itu juga pameo. Kalau Anda mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak harus. Betul? Nah kalau seandainya memang ada barang yang ketinggalan lu nggak nengok, gimana dong? Ya kan? Jadi nyantai-nyantai aja, prosesmu lengkap, maka engkau akan menjadi luar biasa. Betul? Nggak usah mumet, tapikan bang, tapikan kasar, tapi-tapian. Yesus aja ditangkep sama Pontius Pilatus, digulung. Kan di Alkitab Yesus dicambuk kan? Ya toh, Petrus masuk, Paulus masuk, tapi di saat mereka keluar, cespleng. Jadi saya percaya yang hadir hari ini, yang warga binaan, Anda boleh masuk, tapi di saat Anda keluar, engkau akan menjadi orang hebat. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Tapi bang, di penjara kan banyak setannya. Saya yakin 1000%. Semua penjara di Indonesia nggak mungkin ada setan. Lu tahu kenapa? Portal di mana-mana. Pocong nggak mungkin masuk Pak. Dia lompat patah Pak, meninggal lagi pocongnya. Nggak usah takut. Indonesia setannya dari 198-nya difabel. Mana setan Indonesia yang keren? Cuma nenek gayung sama kakek cangkul. Sisanya cacat Pak. Pocong ngesot. Besok ulang tahun Lapas Semarang, kelas 1 Semarang, kumpulin duit buat sumbang kursi roda, buat suster ngesot yang di rumah sakit mana. Karena suster ngesot itu hanya ada di rumah sakit. Nggak mungkin dia nyebrang Pak. Di rumah sakit Ubin dia nyebrang, wah beling botol paku habis Paknya. Iya kan? Mau apa lagi? Pocong. Dah Tuhan, pocong itu adalah setan yang tidak pernah takut terhadap apapun. Selama kapas di telinga tidak dicabut, lu mau bacain apapun dia santai. Karena dia nggak denger Pak. Kan kapas tuh cabut dulu. Oleh sebab itu kan ada tuh penampakan pocong di jalan tol. Anda tahu kenapa dia muter? Tinggi pembatas tol. Jadi dia nyari, gue mau lewat mana ya, takut gue lompat, gue patah lagi. Jadi nggak usah ribet. Udah lebih ya. Tapi saya jujur ya Pak ya, stand up di acara orang mati itu adalah stand up yang paling lucu Pak. Serius Pak. Lucunya di mana? Karena setelah selesai stand up, Mongol datang ke keluarganya, mohon maaf ya kurang lucu, soalnya mendadak. Istrinya ngomong, kamu lucu banget Mongol. Oma dari tadi nggak berhenti ketawa. Terus? Ya semoga berkat yang Oma transfer cukup ya Mongol. Udah Oma transfer 40 juta. Dikasih lihat. Aduh, dia masuk 40 juta Pak. Saya langsung bilang sama keluarganya, jangankan di sini, dikubur juga Mongol ikut Pak. Serius. Saya ikut Pak ke San Diego Hills. Saking dibayar 40 juta, Mongol duduk di ambulans bareng peti mati Pak. Sampai di San Diego, security-nya lihat, ih Bang Mongol, langsung buka portal, dia pegang hati. Ternyata bapaknya Bang Mongol yang meninggal. Jadi Pak, nyampe di liang lahat, seluruh karyawan San Diego semua ngantri turut berduka cita, tapi tinggal bapaknya ya Bang ya. Semoga tawakal ya Bang. Gue bilang bukan bapak gue.
Lah bang, di mana-mana anaknya di ambulans. 40 juta yang buat gua duduk di situ pak. Karena selama duitnya masuk aman coy. Jadi buat teman-teman semuanya nggak usah ribet, jangan dengar kata orang pinter. Belum tentu ada lebih pinter dari kita. Mau 2026 tahun yang berat, dia santai aja. Tuh, kita lanjut atau Pak Kalapas mau sholat dulu atau biar diberhenti nanti masuk lagi 2 kali bayar pak. Ya, ya kan? Azannya cuma 5 menit ya pak ya. Ya nggak apa-apa kan, abis ini baru sholat ya pak ya. Ya, tapi yang paling terakhir teman-teman, yang hadir hari ini, yang bangga jadi orang Indonesia, coba tepuk tangan. Yang hadir hari ini, Anda cinta dengan negaramu, coba tepuk tangan. Saya selalu bilang begini teman, jangan pernah membandingkan negaramu yang keren ini dengan negara orang lain. Anda ke Amerika sekeren itu pun, mohon maaf, mereka sarapannya nggak ada bubur ayam, nggak ada soto, nggak ada nasi. Saya di Amerika tinggal di hotel bintang 4, sarapannya hanya telur sama kentang pak, sama waffle yang kita harus masak sendiri. Jujur pak, masih kerenan Indonesia. Urinoirnya di Amerika nggak ramah buat orang pendek, karena tingginya ngikut tinggi orang Amerika. Mereka 178 pak, kita 156. Mumet mau pipis pak, pas mau pipis ya ampun dia di atas sini. Ya Tuhan, mau sampai bilang ini mau pipis bagaimana ini, nggak nyampe pak, serius. Mau sampai bilang sama manajer besok beli botol, kita pipis di botol. Siksa pak, serius. Indonesia masih lebih keren pak. Apa yang nggak ada di bangsa kita? Semua kita ada, batu bara, emas, semua nikel, bauxit, tembaga kita punya, cabai, apa hasil alam kita juga punya. Tetapi ada hal yang memang kurang baik di bangsa kita. Bukan soal pemerintahnya. Oh tapi kan saya nggak suka presidennya ini, saya nggak suka wapresnya ini. Udah nggak usah pak, tunggu nanti 2030 baru cari lagi yang baru. Sekarang udah dilantik, ngapain kita protes? Tapi kan Pak Mongol nih nggak usah. Yang kurang keren dari bangsa kita bukan pemerintahnya, orang-orangnya. Kenapa? Karena kita ngupilnya di pelintir. Saya manggung di Eropa, nggak ada orang bule ngupil ambil, mereka langsung selepet pak. Kita ambil digoyang, jorok kitanya, buangnya bukan diselepet, dititip di mana aja, di daun, di mimbar, baju temen dihantam, itu kita jorok pak. Kedua yang kurang keren dari bangsa kita apa? Keponya kita di atas rata-rata. Di Prancis bom meledak, orang hilang. Indonesia nggak nyampe 10 menit penuh jalan Sabang. Di jalan Tamrin, ini polisi lagi tembak-tembakan. Yang mana bro, yang mana? Nggak ada takut-takutnya mati gitu, ketembak gitu. Nggak ada pak, bahkan ada videonya. Teman-teman kepolisian dengan mobil lagi tembak-tembakan. Nyelonong tukang sate pak. Dia ada tukang sate sebelah polisi, dan tukang satenya di videonya ngipas. Berarti ada yang mesen. Iya kan, teman-teman polisi, tung 2 tusuk ya bang, juga bisa. Kepo kedua di mana negara kita pak? Hanya orang Indonesia yang nggak boleh dengar orang buang angin. Indonesia tuh kalau dengar orang kentut penasarannya tinggi. Saya pernah pak di Urinoir Senayan City pak, lagi pipis bunyi di belakang kita, put, kita berenam nengok. Siapa tuh? Bukannya cuci tangan keluar, ditungguin. Cuman Indonesia pak, dia keluar kita komen bareng-bareng. Oh lu, di negara kita aneh loh pak, serius. Aneh yang ketiga di mana? Ngusir setan pak. Dibacain ayat kursi kalau dia muslim, kalau dia Kristen ditengking dalam nama Yesus. Padahal harusnya tanya dulu setannya agama apa. Kalau nggak ketemu agamanya nggak mempan ayatnya. Jadi gimana bang buat ngusir setan? Gampang, portal, paku payung, taruh di lantai, suster ngesot gak berani lewat. Jadi nyantai-nyantai pak. Ketiga yang kurang keren dari bangsa kita apa? Negara kita banyak lagu anak kecil, Anda nggak sadar itu lagu aneh pak. Lagu pertama apa? Burung kutilang. Masih ingat di pucuk pohon cemara cempaka pak? Cempaka, burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu.
Kita nyanyi sama-sama. Mengangguk-angguk sambil Saya beli burung kutilangnya. 2 tahun Mongol pelihara, nggak pernah bunyi trilililili. Kagak ada burung kutilang bunyinya trilililili, nggak ada. Menanam jagung juga lagu kedua, karena kenapa? Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Saya udah pernah ke Grobogan, Jawa Tengah, sentra jagung ketiga terbesar di Indonesia. Ternyata nanam jagung gak pernah dicangkul, cuman kayu sek, taruh bibitnya, sek, tutup, sek. Ini cangkul yang lu nanam apa sebenarnya, Pak? Nanam jagung nggak begitu. Kalau cangkul yang dalam kemungkinan nanam jenazah. Serius, Pak? Udah lewat banyak banget ini. Gak apa-apa lah, ketua panitia masih ada, belum pulang. Paling terakhir, teman-teman, kalau ada teman, kolega, sahabat yang meninggal dunia, kita sepakati bersama mulai 2026 tidak boleh lagi mengucapkan turut berduka cita, semoga diterima di sisinya. Jangan lagi pakai kalimat itu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalimat tersebut sudah digunakan dari abad ketiga sebelum Masehi. Sudah banyak di sisinya. Udah banyak banget itu, pasti numpuk orang di sisinya, ya kan? Dari abad ketiga loh bos. Terus setiap hari Indonesia ada 112 orang meninggal. Berarti kalau selama berpuluh-puluh tahun numpuk di sisinya. Bagaimana kalau 2026 kita bikin baris baru? Semoga diterima di depannya. Ya, jangan lagi di sisinya, sekali-sekali di depannya, ya kan? Karena di depannya masih kosong bos ya. Ya, atau di belakangnya kayak apa gitu. Jangan di sisinya, karena kalau di sisinya nanti kita tuduh-tuduhan. Lu Tuhan bukan. Lu siapa? Ya kan? Di depannya. Jadi mulai besok nanti kalau ada kiriman krans, kalau ada diterima di sisinya, pulangin. Bilang, enggak, udah banyak di situ bedengnya. Di depannya aja udah paling bagus. Tepuk tangan sekali lagi dong. Tadi pemain dramanya hebat. Boleh masuk TV tuh. Ya, besok teman-teman saya akan kesini kembali, tapi akan memberi pelatihan buat teman-teman warga binaan. Ya, ini program Mongol yang akan mulai dijalankan tahun 2026. Sudah bikin percontohan di Jakarta, karena saya ingin ngajak teman-teman tidak lagi untuk urusan sekolah belajar, nggak usah. Anda ingin pinter baca, karena penemu di dunia mayoritas tidak lulus sekolah. Kita aja Indonesia yang selalu ujian siapa penemu, siapa yang menemukan, siapa yang menemukan, siapa yang menemukan. Hanya Indonesia Pak, negara lain udah nggak ada lagi nanya-nanya siapa yang menemukan bola lampu. Terus kita kayak orang PA jawab Thomas Alva Edison. Pak, Thomas Alva Edison itu menemukan. Berarti sebelumnya hilang barangnya. Ini kan berarti harusnya siapa yang menghilangkan bola lampu, itu yang benar. Baru jawabnya Thomas Alva Edison yang menemukan. Itu permainan tuh. Jadi tadi salah satu pemainnya namanya Pak Budi. Ini saya masih ingat dulu saya sekolah belajarnya ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Jangan-jangan Bapak yang tadi ya? Karena sampai hari ini kita nggak tahu ini Budi anaknya siapa Pak. Serius loh. Itu pelajaran paling absurd di Indonesia. Lu bayangin Budi yang ke Bandung, kita yang disuruh ngitung jam berapa nyampe. Itu kan bener kan? Atau pelajaran Wati kelas 3 SD, Wati yang ke pasar beli telur, dikasih tahu telurnya beli 3 kilo. Sekilo 150 rupiah. Wati bawa uang 5.000. Ditanya berapakah kembaliannya? Kita ngitung Pak, 100, 200. Kita jawab, padahal yang ke pasar siapa? Wati. Jangan dijawab, tunggu Watinya pulang. Kalau Anda jawab berarti Anda sok tahu. Tuh kalau memang guru langsung tetap harus balas, ya hanya Tuhan dan Wati yang tahu. Kita nggak tahu, takutnya telur naik. Jadi kita suka begitu, tapi nggak apa-apalah. Sekarang pendidikan Indonesia udah mulai keren. Ya, jadi buat teman-teman semua yang hadir hari ini, di dalam juga ada sekolah kan. Dulu saya di Cipinang Pak, untuk dapat sarjana hukum juga ada
dosen datang ke CIPI ngajarin. Nah sekarang saya mau ngajarin teman-teman untuk public speaking. Karena dengan Anda bisa public speaking, Anda keluar bisa jadi konten kreator. Bagaimana bang? Biar supaya followernya langsung bisa banyak, lari telanjang. Viral itu, enggak lah. Lakukan hal-hal yang positif. Terus kalau Anda sudah keluar nanti, motivasikan teman-teman di luar untuk tidak masuk ke dalam. Kenapa? Karena kalau Anda masuk ke dalam cuman karena masalah sepele, berarti kita kurang bijak dalam hidup. Saya tidak main QQ. Yang main bos saya, Pak. Saya lagi ngegodain pemain, dibawa figuran, bunyi di atas, bos dipanggil, disuruh main. Saya bilang gak ada modal, ada di kursi. Saya duduk menang Q7, tarik duitnya, bunyi jangan bergerak. Belum diambil Pak duit, baru mau begini. Nembus di dalam. Yang nangkep kapolseknya orang Manado, berharap bebas, kedip, tembus Cipinang. Tapi apakah itu kusesali? Tidak teman-teman. Justru lewat hal-hal tersebut saya menjadi orang yang berguna saat ini. Amin. Saya berharap juga teman-teman semuanya menjadi orang yang sukses, berguna, dan bisa menjadi punya dampak di luar nanti. Kalau sudah keluar jangan lupa telepon Mongol. Berapa nomornya bang? 08 sama kayak kemarin. Cantik sini. Milih Mongol yang manggil apa Tuhan? Ya, cantik banget kan? Anda tahu salah satu rahasia umur panjang? Inilah contohnya. Pak Kalapas contohnya. Orang yang rendah hati itu pasti umur panjang. Serius Pak. Kenapa orang rendah hati umur panjang? Karena orang sombong di Alkitab dibenci Tuhan. Betul? Orang sombong itu jalannya petenteng-petenteng. Apa lu lihat-lihat? Siapa lu? Apa lu? Itu kalau malaikat maut datang, habis dia langsung. Karena malaikat maut itu ada di depan kita, bukan di belakang. Malaikat yang menjaga kita adanya di belakang kita, tapi yang maut di depan. Dengan Anda rendah hati, jalannya selalu orang yang nunduk. Pak Kalapas tadi nyamperin Mongol, beliau jalannya selalu nunduk dan penuh senyum. Itu pasti umur panjang. Amin. Kenapa? Karena orang jalannya nunduk itu umur panjang. Karena malaikat maut kelihatan sepatunya, kita bisa puter balik. Yang kedua, ingin umur panjang, apa yang perlu Anda lakukan? Budek. Amaknya Mongol meninggal 106 10 hari karena dia budek. Omanya Mongol, mamanya mama Mongol meninggal umur 100 karena mereka berdua budek. Kenapa orang budek lama mati? Dipanggil sebelah dia nggak dengar, apalagi dipanggil yang di atas, gitu. Jadi santai pulang dari sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah mengundang Mongol. Jangan lupa panitia, lebihnya kurang lebih 20 menit. Ya, hitunglah 10 menit ya. Cincailah soalnya mau Imlek bentar lagi. Terima kasih, saya Mongol. Selamat siang semuanya. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Thank you cantik, sukses selalu.